video Pak Budi juga hari lingkungan dan dinyatakan tertutup untuk umum. Pak, stop Pak. Tertutup ya Pak? Ya, enggak Pak. Iya, betul. Tertutup. Iya. Ini Ya. Oke. Stop shot dulu Pak. Sudah, kalau kita akan lanjutkan pemeriksaan perkara ini, ya. Ini siapa? Kami. Ya. Tidak ada yang tertutup untuk umum kalau bagi gue. Mau tertutup, Mau tutup ya mau terbuka ya. Wartawan nakal aja. Itu wartawan, kalau bukan nakal bukan wartawan. Mas sudah mas, oke. Restart dulu PK. Udah. Hah? Ya. Hari ini sidang kedua perkara penyebaran konten yang bersifat asusila ya, dengan tersangka FNN dan PP dan CNN. Kemudian hari ini agendanya adalah pemeriksaan saksi karena di sidang pertama kami tidak mengajukan eksepsi, jadi langsung prosesnya adalah pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa. Saksi dari abang ada nggak Bang yang disiapin? Pada waktunya mungkin nanti kami akan menghadirkan saksi juga pada waktunya, dan mungkin juga ahli juga ada ya, untuk melihat sebenarnya kasus ini seperti apa gitu. Tapi sekarang di tahap-tahap awal ini masih pemeriksaan dilakukan terhadap saksi-saksi yang ada di dalam berkas perkara. Jadi masih tanggung jawab jaksa dulu nih untuk menghadirkan saksi-saksinya untuk membuktikan apa yang dia sudah sampaikan dalam surat dakwaan. Kira-kira akan hukuman itu sendiri untuk si dua terdakwa ini? Ya, kalau ancaman pidananya kan memang ada dua ya. Satu pasal undang-undang ITE 6 tahun, kalau di undang-undang pornografi itu paling lama 12 tahun. Jadi bisa kita bayangkan betapa mengerikannya juga. Jadi sebenarnya juga salah satu bentuk edukasi juga ya, kita harus belajar ya kepada masyarakat juga untuk lebih berhati-hati lah dalam memanage katakanlah handphone Anda yang sering acap kali menerima konten-konten yang bersifat asusila seperti itu. Karena kalau misalnya dilihat sebenarnya klien kami ini kan cuma ranting aja ya yang kebetulan dipilih dan dilaporkan oleh si pihak pelapor. Kalau misalnya kita mau fair, sebenarnya ada ratusan ribu ya ranting itu sendiri gitu, dan kebetulan ini aja yang ditarik. Bisa aja nanti misalnya di grup Anda menerima juga dan Anda kebetulan mengirimkan juga dengan, nah makanya harus dilihat benar
apa sih peran klien kami ini, MN ini dengan PP ya. Yang kami yakini bahwa ini tidak ada kesamaan niat, bahwa klien kami itu tidak pernah kepada publik itu menyerahkan atau mengirimkan hal tersebut. Dia memang menerima dari grup itu adalah grup Telegram yang berisi dengan 24.000 orang. Itulah klien kami yang menerima, dan dia mengirimkan hanya ke grup WA yang isinya 5 orang, dan PP ini adalah yang mengirimkan ke Twitter untuk mencari follower. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa klien kami ini bersama-sama dengan tersangka yang satunya, itu sudah otomatis salah. Sudah otomatis salah. Jadi dan klien kami itu hanya mengirimkan itu dengan pertanyaan malah, ini bener nggak sih, katakanlah suami istrinya Gading. Jadi dia dari niat, dari chatnya dia sebenarnya kita udah bisa lihat niatnya itu apa. Dan dia langsung menghapus setelah sekitar 2 menit dia mengirimkan ke grup tersebut gitu loh. Jadi ini 2 menit diganjar 12 tahun. Jadi mengerikan sekali gitu. Jadi kira-kira ada pelaku utamanya dong yang di sini jelas gitu ya, memang nggak ada pelaku utamanya. Itu yang kami sayangkan. Malah yang ditersangkakan Gisel, katakanlah gitu. Mau gue yang tersangkakan. Sebenarnya kan kalau misalnya dia ke bawah, buat saya sih kurang tepat ya. Kurang tepat sasaran. Itu kan korban juga. Ya, kalau kita mau, siapa sih yang mau fotonya atau videonya yang sedang melakukan adegan suami istri katakanlah tersebar, ya kita harus clear di situ bahwa mereka juga korban. Makanya kalau misalnya kita lihat seharusnya penegakan hukum itu ke atas. Siapa yang sebenarnya itu pertama kali melakukan, mungkin kita tahu kan ini kan ditodong ya, ini kan ada haknya kan ditodong begini kan. Siapa itu orang itu yang mestinya dicari, jangan tersangkakan yang ke bawah-bawah. Itu kan ya namanya penegakan hukum yang melukai keadilan juga, rasa keadilan di masyarakat. Siapa yang bisa terima kan? Siapa yang bisa terima? Klien kami juga sebenarnya dari awal nggak punya niat untuk itu juga. Ya, dan sekarang kalau misalnya mau fair, kemungkinan dari kita juga ada yang melakukan hal tersebut, ya kan? Mengirimkan misalnya ke grup, mungkin maksudnya candaan. Nah, jadi kalau misalnya sebagai satu pelajaran, hal itu jangan dilakukan lagi. Itu Anda menerima konten yang bersifat asusila, hapus. Karena undang-undang kita tidak mengizinkan hal yang sebaliknya. Bang, bagaimana dengan katanya mencari sebuah keuntungan giveaway, motifnya yang seperti itu berarti gimana Bang hal itu? Itu ada perbedaan niat. Jadi ini nggak ada persatuan niat antara klien kami dengan yang tersangka satunya. Gitu loh. Klien kami kan udah saya sampaikan bahwa dia memang mengirimkan ke grup itu. Itu udah clear, nggak ada yang dipertanyakan di situ. Dan saya juga mau menangani kasus ini karena saya pesan juga sama klien saya, kamu jangan bohong. Ya, karena kalau misalnya kita bicara 100 saksi itu bisa bohong, cuman 1 rekam digital itu nggak bisa bohong. Ya, jadi saya juga menyampaikan kepada dia untuk jangan berbohong, sampaikan apa adanya, kita ikuti proses penegakan hukum ini. Dan mungkin iya. Abang lakuin untuk mengawal kasus sidang ini, upaya apa yang dilakukan? Ya, yang pertama kita akan melihat pemenuhan unsurnya. Pembunuhan unsur dari surat dakwaan itu kan ada 2 pasal, satu undang-undang ITE sama undang-undang pornografi. Ya. Bagaimana sih sebenarnya penerapan unsur menyebarluaskan? Apakah klien kami itu masuk ke menyebarluaskan? Padahal yang dilakukan kan hanya masuk ke dalam grup WA itu. Artinya kalau tersebar luas itu artinya siapapun orang dimanapun dia bisa mengakses informasi tersebut. Itu namanya menyebarluaskan, artinya gitu. Nah kalau misalnya hanya ke dalam grup itu, saya kan nggak bisa masuk ke dalam grup itu untuk mengakses itu. Jadi sangat terbatas sekali. Beda misalnya dengan Twitter. Kalau Twitter kan siapapun yang teman dia juga bisa mengakses hal tersebut. Nah, jadi di situ juga sebenarnya kurang tepat. Dan kedua, niat dia itu sama sekali bukan untuk menyebarkan. Dia bertanya kok. Dan itu juga saya tekankan di awal. Jangan bohong ya. Anda benar bertanya nggak? Kalau misalnya benar bertanya, sampaikan bertanya. Dan itu diatur, dijamin malah, dijamin kebebasan orang itu untuk mendapatkan informasi di Undang-Undang ITE di Undang-Undang Dasar malah, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf F. Jadi setiap orang itu berhak untuk memperoleh informasi. Yang dilakukan oleh klien kami adalah sedang menjalankan hak konstitusional dia sebenarnya. Dia sedang melakukan pertanyaan itu, dia menerima informasi dan dia sedang bertanya benar nggak? Apakah dia harus dihukum? Ya kita lihatlah di persidangan ini. Tapi faktanya nggak ada yang kita tutupin. Kita buka semuanya ke majelis hakim dan kita dalam melakukan pembelaan ini akan fokus ke 2 hal tersebut sebetulnya. Apakah unsur-unsur tertentu?
Iya kan, Arunda, hari ini saya menghadiri panggilan sebagai saksi pelapor atau saksi fakta di persidangan video asusila yang kemarin saya laporkan di tanggal 7. Tadi pertanyaannya ya seputar kapan saya melihat, terus siapa aja yang pertama kali saya lihat ini di Paris, kapan saya ngelaporinnya, gitu-gitu aja. Ngomongnya aja. Dan abang menjelaskannya seperti apa tadi? Ya saya jelaskan sesuai apa yang dalam BAP aja yang saya udah tuangkan kemarin. Saya ngelihatnya di mana, terus yang kedua kenapa alasan saya ngelaporin, itu kan saya udah jelaskan jauh-jauh hari juga. Jadi dalam hal ini abang sebagai saksi dari pihak JPU juga ya Pak? Kebetulan saya ngelaporin kemarin, ya saya harus memberikan keterangan sebagai saksi pelapor. Saksi pelapor ini ada berapa orang bang hari ini yang saksi diperiksa? Kita hari ini diperiksa 3 orang, ya saya, terus saksi-saksi lain juga yang kemarin menjadi saksi saya di pas laporan di kepolisian. Berarti ntar kemungkinan setelah abang mungkin Gisel juga akan diperiksa juga dengan Obu ya? Kalau itu saya nggak tahu, kan agenda kejaksaan langsung yang menjadwalkan apakah mereka diperiksa atau enggak. Tadi agak gini agak susah atau ribet juga nggak sih tadi menjawab pertanyaan dari jaksa? Enggak juga sih, karena kan kita menjelaskan apa yang kita tahu aja, apa yang kita lihat, itu yang kita laporkan, nah itu yang kita jelaskan, itu aja. Dapat abang tentang kasus yang tentang Lubu dengan Gisel, pandangan abang sebagai seorang saksi seperti apa tentang hal ini? Maksudnya seperti apa? Ya maksudnya penjelasan abang tentang hal video. Ya kita Gisel udah saya ulangi, kita jangan sampai ada lagi video-video asusila yang beredar, yang seperti yang sekarang yang udah kita laporin, dan itu mudah-mudahan jadi contoh lah bagi semua public figure. Ya jangan ada yang kayak gitu lagi. Jeratan hukum 4-12 tahun itu akan membuat kapok dan jera nggak kepada pelaku menurut abang? Efek jera itu kenapa kita laporin, cuman kalau dia kapok apa enggak saya nggak tahu. Kan itu kan kembali ke pribadi masing-masing orang. Tadi mungkin pas jalannya sidang sendiri banyak sanggahan juga mungkin dari kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum hanya mempertanyakan aja kronologis pelaporan, apa yang saya lihat, itu aja sih sebenarnya. Jadi normatif aja ya Bang? Normatif aja. Dan tidak ada perdebatan waktu pihak dari Nggak ada. Andreas tim dan segala macam tentang Nggak ada. Tapi mungkin abang akan dihadirkan lagi di persidangan atau tidak? Saya menunggu surat panggilan, kalau memang diperlukan untuk hadir, mungkin saya akan hadir. Kalau dipanggil saya akan hadir.